Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal ulama wal qurama, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, shaimin was shaimat, mu'takifin wal mu'tafikat, yang semoga kesemuanya diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah di malam ini. Tak terhitung jumlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Walaupun dalam kondisi pandemi yang seperti sekarang ini, tetapi nikmat-nikmat Allah kalau kita mau bersyukur begitu luar biasa. Karena jemaah yang dimuliakan Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa setiap kejadian yang ada di muka bumi ini, atau setiap kejadian yang kita jalani dalam kehidupan kita, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ditentukan oleh Allah pasti itulah yang terbaik buat hambanya. Walaupun memang terkadang ketentuan-ketentuan Allah itu berbeda dengan yang kita inginkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an tuhib wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita benci, apa yang tidak kita suka, itu yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi seperti ini setiap kita pasti tidak suka, tetapi bisa jadi inilah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita senangi, justru itu tidak baik buat kita. Semua kita pasti pengen sehat, tetapi bisa jadi kesehatan justru melalaikan kita kepada Allah. Setiap kita pengen usaha lancar, rezeki yang melimpah, tetapi bisa jadi usaha kita yang lancar, rezeki kita yang melimpah, justru malah menjauhkan kita kepada Allah. Dan sebaliknya, semua kita pasti tidak suka dengan sakit, tidak suka dengan pekerjaan yang seret, ekonomi atau usaha yang tidak berjalan. Semua kita pasti tidak menginginkan, tapi bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak kita inginkan itu baik buat kita dan bisa menjadi wasilah atau perantara lebih dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah analogi dari kehidupan kita, kita melakukan sebuah perjalanan.
ketika kita melakukan satu perjalanan, di mana perjalanan itu lancar, infrastruktur bagus, kendaraan bagus, lancar, terkadang kita lalai, lupa dengan Allah. Tapi di saat kita melakukan perjalanan, melewati jalan yang rusak, mungkin mobil kita rusak atau macet, terkadang di saat itulah kita dipaksa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kalau kita menjalani kehidupan ini dengan nyaman, dengan aman, dengan sesuai apa yang kita harapkan, terkadang kita lupa, lalai dengan Allah. Tetapi di saat kita mengalami kejadian-kejadian seperti sekarang ini, kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang kita harapkan. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan apa yang dialami oleh orang-orang yang beriman, karena setiap apa yang dialami oleh orang yang beriman semuanya baik. Lanjut sabda Rasulullah, fa in kana lahu sarra syakara. Kalau dia lagi dalam kondisi senang, keadaan lagi sesuai dengan yang ia inginkan, ia bersyukur, dan itu baik buat orang yang beriman. Tapi wa in kana lahu darra, apabila ia tertimpa kesulitan, ia tertimpa masalah, ia tertimpa musibah, berbagai macam ujian dan cobaan, sabara, ia sabar, maka itu pun baik. Maka apapun yang terjadi, kalau kita bisa menyikapi, apabila senang kita syukur pada Allah, apabila kita lagi susah bersabar, maka semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, malam ini malam yang ke-27 Ramadan 1441 Hijriah. Kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir atau Ashrul Awakhir di bulan Ramadan. Ini adalah saat-saat yang istimewa. Ini adalah saat-saat yang mustajabah. Karena banyak keterangan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, diturunkan oleh Allah pada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Maka di momen-momen yang indah, momen-momen yang istimewa ini, mari kita bersama-sama. Kalau kita mungkin saat ini tidak bisa datang ke masjid, mungkin dari rumah kita, dari kamar kita, kita munajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pandemi ini segera diangkat oleh Allah, diselesaikan oleh Allah, karena hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan segalanya. Kita manusia sudah berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita lakukan berbagai macam ikhtiar, tapi tetap mutlak hasil ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jamaah yang dimuliakan Allah, di saat kita sudah berada di hari yang atau malam yang ke-27 ini, berarti tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan berpisah dengan kita. Ramadan akan meninggalkan kita. Maka saatnya lah, sudah 26 hari, untuk esok 27 hari kita melangkah di Ramadan ini, saatnya sekarang kita evaluasi dari sisi-sisi mana saja yang Ramadan ini kita sudah maksimal, tinggal kita pertahankan dan terus kita tambahkan, atau dari sisi-sisi mana saja dari Ramadan ini yang kita masih kurang dan perlu kita benahi agar di waktu sisa Ramadan tahun ini menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang terlebih penting adalah Ramadan ini adalah bulan gemblengan buat kita, bulan pendadaran buat kita, yang hasilnya akan nanti bisa kita lihat 11 bulan
pasca Ramadan. Kalau nilai-nilai Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa kita pertahankan di 11 bulan setelah Ramadan, inilah menunjukkan kita menjalani Ramadannya berhasil atau sukses. Tetapi kalau tidak, begitu Ramadan selesai, semuanya selesai, maka termasuk diklat kita, kawah candra di muka yang sekarang ini kita jalani, gagal. Kalau di Ramadan misalnya kita getol tadarus Al-Quran dengan target capaian-capaian tertentu, begitu nanti selesai Ramadan, selesai juga Quran kita kembalikan ke rak rumah kita masing-masing, tidak pernah kita sentuh lagi kecuali nanti Ramadan di tahun yang akan datang, pertanda gagal. Kalau Ramadan ini kita giat salat malam, nanti setelah Idul Fitri kok kita berhenti dari salat malam itu, maka pertanda Ramadan kita gagal. Maka ada satu makalah mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian rabbaniyin, hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang beribadah kepada Allah tidak dibatasi oleh waktu, hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah sepanjang hayat sampai nanti akhir hayat, tidak hanya di momen-momen tertentu saja. Wala takunu ramadhaniyin, dan jangan kita menjadi hamba-hamba Ramadan. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang tekun ibadah hanya di bulan Ramadan saja, menjadi hamba Allah yang santun, menjadi hamba Allah yang dermawan hanya di Ramadan saja. Jangan sampai. Tetapi Ramadan ini kita jadikan momentum pelatihan untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Maka ada beberapa hal yang diajarkan oleh para ulama salafus salih, bagaimana agar kita bisa selalu istiqomah, agar bisa selalu semangat dalam pengabdian diri kita kepada Allah. Yang pertama, para ulama salafus salih mengajarkan kita ada konsep yang namanya muahadah. Kita pegang teguh, konsisten dengan komitmen kita, dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang kita janji pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kita sudah kadang sumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa yang kita ibadahi hanya Allah, tempat kita mengabdi hanya kepada Allah. Ini komitmen kita. Maka kalau kita sudah berkomitmen seperti ini, yang kita lanjut di saat kita selalu membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in kami minta tolong. Ini komitmen kita, janji kita kepada Allah. Kalau kita sudah berkomitmen, yang kita ibadahi hanya Allah, yang kita sembah hanya Allah, maka kapanpun, entah di Ramadan atau di luar Ramadan, kita akan selalu semangat. Kita ini terkadang luntur semangat kita karena komitmen itu atau janji itu sering kita abaikan atau sering kita lupakan. Yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya muraqabah, yaitu menanamkan dalam diri kita bahwa rasa diri ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu masyhur, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah, takutlah pada Allah dimanapun engkau berada. Kita takwa kepada Allah tidak hanya ketika berada di masjid, tidak hanya ketika berada di majelis ilmu, tidak hanya ketika berada di musalla, di tempat-tempat ibadah, tidak, tapi di semua tempat di muka bumi ini, tak seujung kuku pun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sudah bisa menerapkan muraqabah, maka semangat akan selalu terjaga, apakah di masjid atau tidak,
apakah dilihat orang atau tidak, semangat akan selalu ada. Terkadang semangat kita ini baru sebatas ketika berada di masjid, ketika berada di depan orang, apalagi ketika disorot kamera wartawan dan lain-lain. Tapi di luar itu terkadang semangat luntur. Ini belum muraqabah tertanam dalam diri kita. Yang ketiga, ada yang namanya mujahadah, memaksimalkan potensi. Alhamdulillah saat ini kesempatan kita diberikan oleh Allah, bahkan waktu luang kita saat ini begitu banyak, luar biasa. Kalau hari-hari normal mungkin kita bekerja, berangkat petang pulang petang lagi, berangkat gelap pulang gelap, tapi hari ini banyak waktu kita. Maka rugilah kita kalau waktu yang banyak ini kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berjanji atau bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal asri, demi waktu asar, waktu sore, di saat orang-orang umumnya pada selesai kerja. Wadduha, demi waktu duha, yang umumnya orang pada memulai pekerjaannya. Walaili, demi waktu malam, yang umumnya orang istirahat dari pekerjaannya. Wan nahari, demi waktu siang, yang umumnya orang sedang sibuk-sibuknya bekerja. Kenapa Allah menggunakan waktu-waktu ini untuk bersumpah? Wal asri, wad duha, wal laili, wan nahari. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu ini. Bahkan ada satu makalah yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, al waktu kasayf, fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, bersiap-siaplah suatu saat engkau akan menyesal dengan berlalunya waktu. Dan dalam sabda Rasulullah yang begitu masyhur, igtanim khamsan qabla khamsin, diantaranya adalah faraghaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datang sempitmu. Maka saat-saat ini kita diberi waktu luang banyak oleh Allah, maka haruslah ada sesuatu yang kita hasilkan, walaupun mungkin tidak berbentuk materi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, mujahadah artinya memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah. Ada kalanya waktu yang luang, ada kalanya tenaga, ada kalanya ilmu, ada kalanya harta benda dan lain sebagainya. Inilah karunia Allah yang kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ada yang namanya mu'aqabah, yaitu kita memberi sanksi kepada diri sendiri di saat kita sadar kita lalai. Kita ini terkadang patuh peraturan ketika di depan orang-orang yang diamanai untuk menegakkan peraturan itu. Begitu tidak ada, maka kita akan seenaknya melanggar peraturan-peraturan itu. Dan bahkan yang lebih mengerikan, ironi lagi, terkadang orang yang membuat peraturan justru dia yang memulai melanggar peraturan itu. Mu'aqabah itu adalah kita memberi sanksi kepada diri kita sendiri di saat kita sadar, ya Allah, saya melakukan kesalahan, saya melakukan kelalaian, kalau tidak saya hukum, nanti jadi kebiasaan. Sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang begitu masyhur, satu hari beliau pernah terlewatkan berjamaah salat asar karena saking sibuknya mengurus perkebunan beliau. Ketika beliau tersadar tertinggal jamaah asar, kemudian beliau menghukum, memberi sanksi kepada dirinya sendiri dengan menghibahkan kebunnya itu. Ini sahabat Umar, seseorang yang dikenal luar biasa dekat dengan Rasulullah, itu pun masih memberi sanksi kepada dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Dan memang memberi sanksi itu lebih mudah kepada orang lain dari kepada diri sendiri. Kita memberi sanksi kepada anak kita, kepada bawahan kita, kepada karyawan kita, begitu mudahnya. Tapi mampukah kita memberi sanksi kepada diri sendiri? Terkadang justru kita lebih banyak berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Justru kadang kita mencari dalil-dalil pembenaran dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ini yang menyebabkan terkadang
semangat kita untuk ibadah kepada Allah luntur. Yang kelima, untuk menjaga konsistensi ibadah kita adalah muhasabah. Ini bahasa yang sudah masyhur, yang begitu akrab, sering terdengar. Artinya kita koreksi diri. Paling tidak setiap hari kita koreksi, ya Allah, dalam 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah pada hari ini, kira-kira dalam 24 jam ini banyak memproduksi pahala atau dosa, lebih banyak mendatangkan manfaat atau mudarat, kira-kira lebih banyak mendekat ke neraka atau mendekat ke surga. Muhasabah. Atau kita hitung-hitung umur kita, ya Allah, di umur kita yang sudah seperti ini, yang tidak ada jaminan sampai kapan umur ini masih ada, dengan muhasabah inilah kita harapkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bijak untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Ada satu makalah yang begitu indah, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Siapa yang lebih baik hari ini daripada kemarin, bulan ini daripada bulan kemarin, dialah orang yang meraih kesuksesan. Wa man kana yaumuhu sawaan min amsih. Siapa yang hari ini sama saja, tidak ada perubahan sama sekali menuju kebaikan, fahuwa khasir, rugi waktu, rugi kesempatan. Apalagi wa man kana yaumuhu syarran min amsih, yang hari ini justru malah lebih buruk daripada yang sudah berlalu, fahuwa mal'un, tanda-tanda orang yang terlaknat. Dan semoga walaupun dalam kondisi yang serba terbatas seperti ini, kita bisa memaksimalkan kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan kita semua berdoa memohon pada Allah di malam yang ke-27, malam-malam yang insya Allah mustajabah, agar pandemi virus corona ini segera dicabut oleh Allah dari seluruh muka bumi ini, sehingga kita, saudara-saudara kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, bisa memaksimalkan apa yang dikaruniakan oleh Allah dan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.